Halo teman-teman, selamat datang dalam video edukasi Panduan Akuntansi BPR. Materi ini akan membantu kalian memahami konsep simpanan, perlakuan akuntansi, hingga contoh kasus yang sering muncul di BPR. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan lebih detail, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan simpanan. Secara umum, simpanan adalah dana yang dipercayakan kepada bank oleh pihak lain berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Dalam konteks BPR, simpanan yang dihimpun oleh bank dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah simpanan pihak ketiga, bukan bank, yaitu simpanan yang berasal dari masyarakat atau nasabah non-bank. Yang kedua adalah simpanan dari bank lain, yaitu simpanan berupa tabungan atau deposito yang berasal dari bank lain di Indonesia. Penting dipahami bahwa dana pihak lain tersebut bukan milik BPR, melainkan dana titipan yang suatu saat harus dikembalikan kepada nasabah sesuai perjanjian. Karena ada kewajiban bagi BPR untuk mengembalikan dana tersebut beserta bunganya, maka dari sudut pandang akuntansi, setiap simpanan nasabah diperlakukan sebagai utang atau liabilitas bagi BPR. Dalam kegiatan penghimpunan dana, BPR menyediakan simpanan dalam beberapa bentuk. Secara umum, simpanan terdiri dari tabungan, deposito, serta bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, namun tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara nasabah dan BPR. Tabungan tidak dapat ditarik menggunakan cek dan biasanya digunakan oleh nasabah untuk kebutuhan transaksi dan penyimpanan dana sehari-hari. Bunga tabungan diberikan secara berkala dan menambah saldo tabungan nasabah. Deposito adalah simpanan berjangka, yaitu simpanan yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Karena dana disimpan dalam jangka waktu tertentu, deposito umumnya memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Selain tabungan dan deposito, terdapat pula bentuk simpanan lain yang dapat dipersamakan dengan keduanya, sepanjang memiliki karakteristik sebagai dana titipan masyarakat kepada BPR dan menimbulkan kewajiban bagi BPR untuk mengembalikannya sesuai perjanjian. Dalam penghimpunan simpanan, BPR tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pokok nasabah, tetapi juga menanggung berbagai biaya yang berkaitan langsung dengan simpanan tersebut. Beban bunga simpanan tidak hanya terbatas pada bunga yang secara eksplisit muncul dalam kontrak antara BPR dan nasabah, seperti bunga tabungan atau bunga deposito. Selain bunga kontraktual, terdapat pula biaya lain yang secara ekonomi timbul karena adanya simpanan tersebut. Biaya-biaya tersebut adalah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan. Artinya, biaya dimaksud tidak akan muncul apabila simpanan tersebut tidak ada. Contohnya pemberian hadiah atau cashback kepada nasabah sebagai imbalan atas penempatan dana tertentu. Simpanan pada BPR merupakan liabilitas keuangan karena dana tersebut berasal dari pihak lain dan menimbulkan kewajiban bagi BPR untuk mengembalikannya di kemudian hari. Pada pengakuan awal, simpanan diukur sebesar nilai sekarang kas yang diterima oleh BPR setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Nilai simpanan mencerminkan jumlah kewajiban bersih yang benar-benar diterima bank. Selanjutnya, simpanan diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Dalam praktik, apabila tidak terdapat biaya transaksi, maka nilai simpanan pada umumnya sama dengan jumlah kas yang diterima atau yang akan dibayarkan kembali, sehingga tidak diperlukan proses pendiskontoan. Dalam neraca atau laporan keuangan BPR, simpanan disajikan dalam pos-pos tersendiri, yaitu pos tabungan, deposito, dan simpanan dari bank lain. Untuk tabungan dan deposito dari pihak ketiga non-bank, dicatat dalam jurnal. Pertama, pada saat BPR menerima setoran tabungan atau deposito, kas atau rekening bank bertambah, sehingga dicatat pada sisi debit. Sedangkan pada sisi kredit, BPR mengakui tabungan atau deposito sebagai kewajiban.
Selanjutnya, apabila terdapat biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, perlakuannya tergantung pada nilai materialitasnya. Jika biaya tersebut material dan diamortisasi, maka biaya tersebut dicatat sebagai bagian dari tabungan atau deposito dan mengurangi kas atau rekening bank. Namun, jika biayanya tidak material, biaya tersebut langsung diakui sebagai beban bunga pada periode terjadinya transaksi. Berikutnya, pengakuan beban bunga tabungan atau deposito. Pada saat bunga menjadi hak nasabah, BPR mengakui beban bunga dengan mendebit akun beban bunga simpanan dan mengkredit utang bunga sebagai kewajiban yang belum dibayarkan. Kemudian, jika dilakukan amortisasi biaya transaksi, amortisasi tersebut diakui sebagai beban bunga dan sekaligus mengurangi nilai tercatat tabungan atau deposito yang sebelumnya diamortisasi. Pada saat pembayaran bunga tabungan atau deposito kepada nasabah, utang bunga akan berkurang. Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening nasabah atau dicatat sebagai liabilitas segera apabila bunga belum ditarik oleh nasabah. Terakhir, pada saat penarikan tabungan atau pencairan deposito, kewajiban BPR kepada nasabah berkurang. Oleh karena itu, tabungan atau deposito dicatat pada sisi debit dan kas atau rekening bank dicatat pada sisi kredit. Untuk memahami detail jurnal ini, silahkan pause video ini. Untuk lebih memahami pencatatan akuntansi simpanan, simak contoh kasus berikut ini. Pada tanggal 19 November 2025, nasabah KCB membuka rekening deposito sebesar 10 juta rupiah yang disetor secara tunai di BPR LCM untuk jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 6% per tahun. Asumsi tidak ada biaya transaksi yang diatribusikan secara langsung. Maka atas transaksi dimaksud, jurnal pembukuan BPR adalah sebagai berikut. Pada saat nasabah KCB membuka rekening deposito pada tanggal 19 November 2025, kas atau rekening bank bertambah 10 juta pada debit dan pada kredit dicatat deposito sebesar 10 juta rupiah. Ketika bank mengakui beban bunga setiap hari, maka pada debit dicatat beban bunga sebesar Rp1.644 dan pada kredit dicatat utang bunga. Bunga setiap hari didapat dari 10 juta dikali 1/365 hari dikali 6%, sehingga nilainya Rp1.644. Selanjutnya, ketika deposito jatuh tempo pada 19 Desember 2025, ketika BPR melakukan pembayaran bunga, deposito dicatat pada debit yaitu utang bunga sebesar Rp49.320. Nilai ini didapat dari utang bunga setiap harinya, yaitu Rp1.644 dikali 30 hari. Pada kredit dicatat rekening nasabah sebesar Rp39.456 dan timbul liabilitas segera sebesar Rp9.864. Nilai ini didapatkan dari total bunga deposito dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Ketika BPR melakukan pembayaran nominal deposito, maka BPR membalikan jurnal awal, yaitu pada debit dicatat deposito sebesar 10 juta rupiah dan pada kredit dicatat kas atau rekening BPR berkurang sebesar 10 juta rupiah. Penyusunan tabel biaya perolehan diamortisasi. Untuk simpanan sama saja dengan kredit yang diberikan dengan perspektif dibalik. Deposito yang diterima sebagai kas masuk dan voucher cashback sebagai kas keluar. Pembayaran bunga dan deposito jatuh tempo sebagai arus kas keluar. Untuk langkah-langkah pengerjaan, silakan buka kembali video bab Basic Amortized Cost. Untuk ketentuan perbankan lainnya dapat diakses melalui website Si Kepo. Terima kasih, sampai bertemu di bab lainnya.